Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Al-Walid bin Uqbah adalah satu-satunya orang yang mendapat kehormatan digelari fasik sampai 2 kali di dalam Al-Quran. Kali pertama dia diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat. Kisahnya demikian. Pada zaman jahiliyah pernah terjadi bentrokan antara Bani Al-Mustalik dan kabilah Al-Walid. Rasa dendam dalam diri Al-Walid telah mendistorsi pandangannya ketika dia melihat Bani Al-Mustalik berkumpul untuk menyambut utusan Rasulullah. Dia mengira mereka akan menyerangnya. Dia pun segera kembali ke Madinah, melaporkan Bani Al-Mustalik murtad dan mempersiapkan pemberontakan. Hampir saja Rasul yang mulia menyerang Bani Al-Mustalik, namun waktu itu turun ayat, "Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa berita, telitilah terlebih dahulu supaya kamu tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuanmu, lalu kamu menyesali apa yang kamu lakukan." Pada kali kedua, Al-Walid berdebat dengan Ali bin Abi Thalib ketika argumentasinya tidak dapat dipertahankan. Al-Walid ingin memenangi perdebatan itu dengan membanggakan dirinya. Dia menyebut-nyebut kekayaan orang tuanya dan berkata, "Aku mempunyai hati yang lebih berani daripada kamu dan lidah yang lebih panjang daripada kamu." Sambil mengacu kepada ayat tadi, Ali menukas pendek, "Anak mukmin wa anta fasik." Ya. Berkenan dengan peristiwa itu, Allah menurunkan ayat, "Apakah sama orang mukmin dan orang fasik? Mereka tidak sama." Dalam sejarah Islam, Al-Walid kemudian terkenal sebagai personifikasi orang fasik. Profesinya cuma satu, menyebarkan isu di kalangan kaum muslim. Isunya dapat berkenaan dengan upaya mendiskreditkan satu golongan atau menjatuhkan reputasi orang soleh. Semuanya dilakukan untuk menutupi akhlaknya yang tercela. Ketika menjadi gubernur di Kufah, dia minum khamr dan sholat dalam keadaan mabuk. Abdullah bin Mas'ud menegurnya. Orang-orang pun ramai mendukung protes Ibnu Mas'ud. Al-Walid melapor kepada khalifah bahwa Abdullah bin Mas'ud meresahkan masyarakat, menghasut orang untuk memberontak, mengganggu stabilitas dan keamanan. Khalifah menerima pengakuan Al-Walid. Bagaimanapun Al-Walid bukan orang kafir. Al-Walid orang Islam yang sejaman dengan Nabi. Pernah Syas bin Qais, seorang Yahudi, menyebarkan isu sehingga Ansor bertengkar dengan Muhajirin. Motif Syas bin Qais segera diketahui. Dia ingin menghancurkan Islam. Tetapi kalau orang Islam seperti Al-Walid menyebarkan isu, siapa yang akan mencurigainya? Karena itu Al-Walid jauh lebih berbahaya daripada Syas bin Qais. Al-Quran justru mengingatkan kita untuk bersikap kritis dalam menghadapi orang seperti Al-Walid. Ia akan selalu muncul dalam tubuh orang Islam. Kasus isu jilbab beracun. Al-Walid muncul di Indonesia, misalnya dalam kasus isu jilbab beracun tahun 1989. Diberitakan bahwa wanita berjilbab menyebarkan racun. Fadilah, seorang yang pertama terkena fitnah, dipukuli secara menggenaskan. Fadilah tidak bersalah, tetapi Al-Walid menggunakan peristiwa itu untuk menopang isu yang disebarkannya. Katanya orang banyak menangkap basah penyebar racun. Akibatnya, di mana-mana orang berjilbab ditatap dengan penuh kecurigaan. Ada beberapa muslimah yang terpaksa menanggalkan jilbabnya demi keselamatan dirinya. Sebagian di antara mereka berusaha tidak keluar rumah. Isu ini seperti Al-Quran telah mencelakakan orang-orang baik. Sangat menggembirakan bahwa media massa cukup berjasa dalam meredam isu itu. Isu perlahan-lahan tenggelam, baik dari media maupun dari obrolan dari mulut ke mulut.
yang tinggal adalah pelajaran berharga. Pertama, Al-Walid masih hidup di tengah-tengah kita. Kedua, banyak di antara kita yang tidak siap menghadapi isu. Sebutlah mereka orang-orang yang rawan isu. Yang ketiga, media massa dapat berperan besar meredam atau menggalakkan penyebaran isu. Bagaimana peran media massa Islam dalam menangkis isu-isu yang merugikan umat Islam? Secara teoritis, tentu media Islam berada di barisan yang paling depan. Para reporternya akan melakukan investigatif reporting sebagai pengamalan perintah fatabayyan. Editor akan menyajikan berita yang akurat dan objektif. Karakteristik Al-Walid akan diidentifikasi. Strateginya akan dijelaskan secara terperinci. Berita akan disajikan secara tidak memihak dan pihak-pihak yang dirugikan akan diberi peluang yang sama untuk mengemukakan perspektif mereka. Kekeliruan penafsiran pesan akan dikoreksi dalam pertemuan pemikiran yang jernih. Secara praktis, semua yang baik itu tidak selalu terjadi. Seringkali media yang seharusnya menangkis malah memperbesar isu, alih-alih menunjukkan Al-Walid. Media itu sendiri malah menjadi Al-Walid. Apakah mereka lupa ayat Al-Quran? Tidak. Lucunya bahkan mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk membenarkan isu yang mereka buat. Sebuah tabloid menyebut dirinya media Islam hanya karena tabloid itu membungkus fitnah dengan teks-teks Al-Quran dan hadis. Apakah mereka tidak mengenal kode etik jurnalistik? Tidak juga. Boleh jadi media Islam itu diawali dengan niat yang baik dan tujuan yang luhur. Boleh jadi media itu dibentuk untuk membentuk idealisme atau paling tidak komersialisme yang diidealkan. Tetapi dalam perkembangannya ada di antara media itu yang terjerumus menjadi yellow fever yang diberi sarung dan peci. Sebagian di antara media itu ada yang masih menegakkan nilai-nilai Islam dan bertahan menjadi media yang bermutu. Media seperti itu malah menjadi rujukan umat, menjadi jendela dunia yang terang. Lalu apakah yang menyebabkan satu media Islam menjadi yellow fever, padahal media Islam yang lain bertahan sebagai majalah yang bermutu? Faktornya banyak. Pertama, para penulis dan reporter media itu berkualifikasi rendah dan bekerja secara amatiran. Mereka tidak memiliki wawasan yang luas. Jangankan mengetahui apa yang bernilai berita, bahkan mereka tidak tahu apa yang disebut berita. Umumnya mereka aktif di media karena mengalami kegagalan di bidang lain. Boleh jadi kuliahnya gagal, bisnisnya hancur, atau keluarganya berantakan, broken home. Mereka ingin melepaskan kejengkelan dan frustasinya dengan tulis-menulis. Secara psikologis akan sukar suatu karya bermutu lahir dari orang-orang yang menderita gangguan jiwa. Orang-orang frustasi sering agresif, dan agresivitas yang paling mudah adalah menyerang orang yang terhormat lewat media. Dari sini kemudian timbul kecenderungan untuk memanfaatkan media demi kepuasan psikologis yang rendah. Dalam kenyataannya, ini diwujudkan dalam membuat dan mengembangkan isu yang mendiskreditkan Islam atau orang Islam, sambil tentu saja menggunakan nama Islam. Kedua, wawasan yang sempit itu sering diperkeras dengan sektarianisme dan ketertutupan. Wartawan dan penulis yang cermat tentu harus bersikap terbuka. Dia harus berusaha mendengarkan berbagai pihak. Dia harus menangguhkan simpati atau antipatinya sampai terkumpul informasi yang memadai. Sektarianisme mendorong orang untuk mengembangkan stereotip tentang kelompok saya, putih, semua yang berada dalam kelompok lain hitam. Frustasi yang digabungkan dengan sektarianisme akan melahirkan pengaruh akal. Orang akan mencari-cari kambing hitam untuk sasaran agresivitasnya. Ya. Persepsinya akan terdistorsi. Sasaran akan dijadikan bulan-bulanan. Apakah Islam akan dirugikan? Tidak menjadi persoalan. Lalu lahirlah isu-isu. Bohong pun tidak ragu lagi digunakan. Aku mempunyai lidah yang lebih panjang, kata Al-Walid.
Walhasil, menegakkan peran media Islam yang lebih berbobot bukan hanya memerlukan niat yang baik. Media Islam harus mendidik para wartawan dan pengelolaannya untuk berjiwa terbuka, berwawasan luas, dan berkemampuan jurnalistik yang baik. Idealisme harus disusul dengan profesionalisme. Tanpa profesionalisme, media Islam yang seharusnya membawa pencerahan malah menimbulkan pengeruhan. Yang seharusnya menjadi rujukan umat malah menjadi yellow fever yang menyedihkan. Gagal secara ideal, gagal secara komersial, dan gagal secara profesional. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.